Hawa hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita semua kru atau anak murid Padepokan Pinal Tafakur diberi kesehatan. Malam ini nanti mau penelusuran di Embung Pleret. Jadi mohon doanya para YouTuber, para admin, para yang penggemar yang imut-imut. Semoga nanti ya silakan datang nanti malam ini, mudah-mudahan diberi cerita yang akurat tentang asal usulnya, ceritanya, mitosnya Embung Pleret bagaimana. Mudah-mudahan nanti kita langsung bertemu dengan narasumbernya yang ada di Desa Mbetet, tepatnya di Waduk Embung Pleret. Nah, tadi ada netizen yang meminta saya coba suruh syuting malam, katanya lebih seru, lebih serem di situ. Apa yang dilihat bisa jelas, misalkan penampakan, sekelebat bayangan atau makhluk astra yang lain ada yang ada di Embung Pleret itu bisa ketahuan. Insya Allah dengan seizin Allah nanti kita perlihatkan sedikit saja. Mudah-mudahan ada yang mau menampakkan dirinya, dan siapa tahu nanti penghuni yang ada di situ bisa masuk ke tubuh kru kami atau yang nonton. Jadi bisa tahu langsung cerita alurnya atau asal usulnya Embung Pleret tersebut. Oke, saksikan tayangan berikutnya. Terima kasih. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya dan warga berada di Waduk Embung Pleret. Permintaan netizen yang ada di YouTube, mudah-mudahan Anda puas, Anda senang. Kami cuma hanya sedikit untuk menguak atau menceritakan tentang mitos keangkeran Embung Pleret. Kalau saya saya pikir sendiri sih nggak angker kok, bagus, malahan mengayomi warga. Mungkin nanti kita cerita-cerita sedikit, menanyakan sesuatu kepada beliau-beliau yang asli sini, mungkin sama Mbah Tamar atau Mas Nanang atau Mbah Bibit. Mungkin beliau lebih tahu, lebih paham dengan Embung Pleret sini gitu. Terutama malahan Mbah Tama ini juru kunci sini. Kita pertanyaan yang harus kita tanyakan beliau tuh semenjak pembangunan Embung Pleret ini, kalau kesahnya, ceritanya, ada penampakan apa, nanti kita tanyakan beliau langsung aja, karena beliau selama ini sudah berapa tahun Mbah ini? Kalau saya di wilayah sini ya dari kecil, Mbah. Dari kecil, Nah, ya. Cuma kalau sebagai pengurus embung baru sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi nanti bisa diceritakan selama 6 bulan ini beliau pernah merasakan sesuatu atau penampakan atau ditemui langsung lewat mimpi. Nanti beliau bisa menceritakan gitu. Jadi sekarang kita langsung aja cerita sama Mbah Tamat. Monggo Mbah Tamat diceritakan langsung. Silakan. Gimana kerusakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nuwun sewu Abah, kanca-kanca sedaya. Nggih. Kula selaku warga mriki nggih, selaku OPN Embung mriki, Nggih. kula ini mboten saged cerita kata-kata. Intine namung saged nyukani himbauan kagem sedaya warga pundi kemawon ingkang remen klenceran istilahé. Saba teng Embung Pleret kedah niku wau. Siji kanthi tujuan sae.
pengkalipun masalah kejanggalan-kejanggalan sing kula temoni selama kula Jaga di sini. OP teng mriki. Kula niku Pernah kejadian apa? keanehan hanya lewat mimpi. Nah, selama saya kerja di sini kan setiap malam Jumat saya usahakan maghrib sampai isya di sini. Ya. Nah, itu ndelala itu ada aras-arasen antara seradi gugup niku tesih siang mantuk. Ya. Kemarin mboten rumah tanggungan terpikir lali akhirnya. Ya. Lupa, kita lupa. Akhirnya niku kula setengah tidur setengah dereng. Nah, kula niku dipuruki warga saking wilayah Bung Pleret, inggih intinipun rakyatipun Mbah Kaji Suweryo. Malah tesih putu menika. Nggih. Awujud Putri Duyung. Nggih. Kula dipurih-kapurih nyambangi Bung Mle. Nggih. Suruh kembali lagi ke sini gitu Mbak ceritanya ya. Nggih. Karena udah kebiasaan waktu pulang sesudah maghrib, Iya. terus ini pulang sebelum maghrib, akhirnya tidur sebentar di rumah, didatangin sesosok Putri Duyung yang dari sini gitu Mbak ya, terus Iya. suruh pulang sini lagi. Ya namanya santri-santrinan nggih Mbah kula. Iya, iya. Nggih. Elek-elek wong Jawa kula niku nggih endak-endake nggih kirim teng arwah. Nggih, Ngoten, Pak. Al-Fatihah lah. Biasanya kan ngoten delalah Nggih, niku lho. mboten. Nggih. Nah, kula niku nggih rada percaya mitos akhirnya kula keweden sakal niku kula nggih nyambangi Mbung. Nggih. Pernah niku kula betok kanca ngejak sederek Gatot niku kula kan ngancani. Nemenin ya, saking Saking takutnya, jelek kula. saking takutnya dan gugupnya merasa bertanggung jawab, akhirnya datang gitu Mbak ya. Iya. Nah, terus tadi saya dapat masukan lagi narasumber dari Mas Pur Mantri Suntik Iya. sekitar 10 hari kemarin. Iya. Dia kan sering menjelang maghrib tuh berangkat mancing. Iya. Delala masuk jembatan, dia itu sudah melihat sinar biru di arah lor wetan Embong, Iya. dekat pohon asem londo. Hmm. Nah di situ sinar biru, dililing sampai deket gini, masih nyala. Tapi Mas Purnya itu nggak berani ngambil, ditinggal mancing, pasang pancing masih. Nah, Mas Pur pun dibiarin, akhirnya betul dipendet toh. Ya, diambil. Akhirnya hilang dengan sendirinya. Itu kalau saya artikan antara sinar biru itu bisa mustika, bisa pusaka gitu Mbak. Tapi kalau ada orang yang bisa mewujudkan, mudah-mudahan insya Allah bisa. Kalau saya tidak bisa mewujudkan atau menarik benda pusaka, sebenarnya penarian benda pusaka dari gaib itu sebenarnya bukannya nggak ada. Tapi lebih afdolnya lagi, selama ini kita riyadho mencari ilmu karena ridho Allah ya. Itu hadiah sebenarnya, hadiah dari Allah. Yang selama ini kita riyadho, kita puasa, kita wirid gitu. Kalau menarik itu kayaknya bahasa kasar, ditarik berarti dijaluk, ngoyok, dipaksa. Jadi sewaktu saya menarik saya nggak bisa menarik, nggak bisa. Tapi dengan seizin Allah, kalau saya minta, ya Allah saya minta nyuwun kenang-kenangan dari mriki ya, kalau Allah meridhoi insya Allah akan keluar. Kalau tidak ya jangan sampai kecewa gitu. Jadi kita itu cari ilmu semata-mata kayak mau cari kesaktian, bukan cari kesaktian. Kalau bisa cari ilmu itu karena ridho Allah, terus memperkuat ibadah kita, menambah keimanan kita. Buat cari ilmu itu bukan hanya di dunia aja, kalau bisa dunia akhirat. Buat apa kalau sakti di dunia nanti akhirat juga sama aja, nggak bisa sakti. Saya di dunianya mencari kesaktian, di sananya juga sakti, di sininya kaya, di sana juga kaya. Gitu. Jadi tadi cerita sedikit dari Mbah Tamar tentang mitosnya masalah Bung Pleret sini. Mungkin dari Mas Nanang atau Mbak Widya sedikit untuk cerita pengalaman jenengan waktu di sini bagaimana gitu, Mas atau Mbahnya.
Menuju perjalanan di tempat lokasi yang konon katanya ada masjid goib sama pesantren goib. Ikutin perjalanan saya. Sambil jalan sambil berbincang-bincang. Oke, ini sudah sampai. Mungkin netizen atau teman-teman dimanapun Anda berada, sekitaran sini yang saya lihat atau yang saya rasakan di sini, inilah letak pesantren gaibnya di sini. Silakan. Iki ana tulisan ketok nah. Bro, Beliau nampak, tapi nggak boleh pakai flash. Nggak bakal ketok. paten nih. Sampai nih senternya nih sebelah aku aja terus. Nah, terus ya. Terus ya. Terus. Sampai maju. Senternya di terlalu anu. Nah, ini yang sebelah kunya. Ekspor. Tidak. Hilang. Oke, ketinggal Pak. Tidak, senternya. Nah, iki. Senternya cedak, akhirnya rene ae. Kamu ketok ora? Ketok ora? Mboten. Tak ketok. Kayak center. Nganu di sini ada sesosok. Masya Allah. Bisa dilihat. Bisa Pak. Nah, nanti mungkin netizen Syuh. puas. Walah, Masya Allah. Ya. Ya kelihatan Pak. Nah, Assalamualaikum. udah. Assalamualaikum. Sudah cukup, nanti kita lihat lagi yang lain. Ini anak-anak santri semua di sini. Masih di sini ya Pak? Hah? Masih di situ. Masih kelihatan? Kelihatan. Yang tengah ini loh. Kayak ada bayangan lain. Iya Pak ya. Bener itu Pak ya. Itulah tadi. Mudah-mudahan netizen puas. Ada sedikit penampakan. Coba nanti di komen, di subscribe. Saya cuma hanya nggak mau pamer sebenarnya, cuma nanti kalian sendiri yang menilai. Oke, terima kasih. Sekarang ini
letaknya di agak ke timur ya. Ke timur tadi yang di sana itu pesantren. Yang di sini letaknya masjid yang buat ngaji para santri-santri yang ada di sekitar sini. Jadi kalau kita lihat semua ini sebenarnya ya mereka menonton kita sama aja. Cuman kita ini niatnya baik, nggak ada tujuan yang macam-macam, mereka pun hanya menonton. Tapi kalau kita tujuannya jelek, tujuan kita untuk merusak mereka, mereka pun akan marah gitu. Nah, beliau yang di masjid ini sebenarnya ya lagi ngaji kalau nggak salah saya dengarkan, mereka lagi ngaji juga. Oke, kita jalan pelan-pelan. Wah, Ngerti center ngerti. wah, ora le. Saya berdiri pas di belakang imaman. Jadi ini tempat imam, saya di sampingnya dan lebar, masjidnya gede sekali. Mungkin bisa dirasakan yang ada di sini maupun nanti yang melihat YouTube netizen. Mudah-mudahan saya bohong. Saya nggak mau ngomong jujur, saya takut karena kita tidak bisa melihat sesuatu yang di sini. Yang saya lihat sini tempat imaman, tapi saya di luarnya masjid itu saya bukan tidak berani masuk, memang takut bisa masuk nggak bisa keluar nanti. Nah ini kita di Waalaikumsalam. Kita dipersilahkan tapi dengan yang sopan, silahkan masuk dengan apa namanya, jangan kosong pikirannya karena diantara kita tidak tahu banyak yang usil kan. Itu tetap salawat, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dipersilahkan masuk, monggo. Tetap adat istiadat masuk di masjid itu ya. Assalamualaikum, ucapan basmalah, kita masuk ke dalam coba. Assalamualaikum. Yuk, masuk enggak apa-apa. Masuk. Coba matikan sebentar, rasakan energi kita ini sekarang di tengah. Di tengah ini. Di tengahnya apa? Ini kubah ya? Kubah. Nah, tengah ini mungkin bisa merasakan sesuatu. Nanti kalau bisa merasakan sesuatu bisa diwawancari satu persatu apa yang merasakan, dirasakan, ngomong aja nggak apa-apa, saya merasakan ini, saya melihat ini. Pejamkan matanya kalau ingin merasakan sesuatu yang lebih tajam lagi, cukup dipejamkan matanya. Atau kalau mau duduk aja. Assalamualaikum. 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 Kali sinten nggih, ngapunten nih. Assalamualaikum. Sinten iki? Oh, Pak Haji, alhamdulillah, barakallah ya Allah. Ngapuntene sakdugine mriki kula kepengin ngertos napa nggih ben ndak bersalah paham. Ada teman-teman di sini mengatakan sesuatu angker. Kalau saya melihat di sini itu sangat luar biasa, bukan angker tapi justru melindungin warga sini. Ngoten nggih? Nggih, Pak Haji nggih. Nggih, monggo ada yang mau disampaikan atau Mbak Hajinya yang saya kula berdiriaken? Saged berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah teman-teman, kita kerawuhan kedatangan langsung dari beliau. Siapa yang mau menanyakan monggo. Ngapuntene
Teng mriki rawuhe kula lan kanca-kanca mboten ganggu nggih Pak Haji nggih. Alhamdulillah nggih. Dadi sedikit cerita untuk kami, untuk sedaya kanca-kanca teng mriki Pak Haji. Terus pundi? Ada yang langsung disampaikan untuk teman-teman? Nggih. Oh, mboten angsal nggih. Nggih nanti. Oh, nggih. Nanti saya sampaikan untuk terutama Mbah Tamar nggih. Mbah Tamat sing kula sampaike bahwa di sini di tempat ini tidak boleh untuk dikotori, untuk berzina dan lain sebagainya gitu Mbah nggih. Nggih. Ada untuk cerita kami semuanya yang lain dari itu Mbah. Hati-hati. Nggih. Untuk semuanya. Yang tidak suka kalau orang itu sombong. Amin. Nggih. Orang itu sama. Nggih. Di mata Tuhan itu sama. Nggih. Alam itu ada dua, gaib sama nyata. Nggih. Saya tahu. Nggih. Makanya hati-hati kamu. Nggih. Ada di lokasi sini. Nggih. Kalau enggak pengen kamu dapat bahaya. Nggih. Nanti mudah. Mriki Mbak Tamar. Kula selaku Jaga. operasi OP embung riki badhe tanglet nggih nun sadaya nyun izin panjenengan sakmenika warga sami nggunakaken toya saking embung. Sadaya nuwun sewu nggih. Monggo cerita Pak nganu Pak Haji. Kenal kali Mbak Tamar? Mbak Tamar kenal nggih? Cucune jenengan iki. Oh sing jaga nggih, sing dipercaya nggih. Nggih. Napa monggo cerita kali Mbah Tamar untuk Mbah Tamat untuk kebaikan beliau sendiri, untuk meyakinkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alam nyata dan alam gaib itu ada. Itu. Jadi jangan saling menggurui, jangan saling mengotori tempat yang dianggap sakral atau suci ini. Ngaten nggih Mbah nggih? Nggih. Anten cerita lainipun Mbah, ya wong sing ditangkletke masalah apa? Mbah toyo nggih. Toyone kudu pundi maksudipun? Diginaken warga sak mangke kula sampun nyuwun izin saking kantor dados pun diijini intine ngoten. Nggih. Dipun angsali nggih Mbah. Kaji kan kula dereng nembung nembe sak menika. Nggih. Aku tulus. Sampeyan iku lalinan. Wis tak elingno. Nggih. Setiap iki kudu ning kene. Sampai nang ndi? Kula supe. Enten tanggung jawab sithik nggih. Enten nanem bayem kula dereng keturutan nenggo dan riyen karep kula. Nggih, sadèrèng ngapunten Mbah Kaji nggih. Niku dieling-eling Mbah Tamar. Nggih, siap. Nggih, alhamdulillah matur nuwun rawuhipun Mbah. Wonten sing disampaikan malih, ada yang mau dibicara atau disampaikan lagi untuk kami? Tidak. Sekarang Mbahnya mau mangsul nggih? Nggih. Nggih pangestune Mbah nggih kula. Nggih. Nggih. Matur Mbah nuwun. Nggih. Pangestune Mbah nggih kula. Nggih, didongake sedanten putu-putune niki mugi paring sehat, syukur kewarasan, selamat dunia akhiratipun. Nggih, Mbah nggih? Nggih. Monggo kula niku kula bantu. Bismillah. Kono sing nggo banyu, guys. Jiko banyu, guys. Kowe jiko gelem Dik. Banyune mobilan nggo guri mang. Allah. Nggo baterai. Anak banyu gak nggo banyu lho. Baterai Dik. Nggo baterai. Kena. Ning sirah niku lho. Lemes. Ya itulah tadi teman-teman sedikit arahan atau sedikit bimbingan dari Mbah Haji Tamar nggih. Mbah Haji Suweryo. Mbah Haji Suweryo, mudah-mudahan kita yang masih hidup di dunia ini semoga apa yang disampaikan beliau
tidak terjadi sesuatu di Embung Pleret ini, dan beliau inginnya tempat ini tuh bersih, tempat ini tuh suci, jangan sampai ada yang ngotorin. Kalau seadanya yang ngotorin atau yang membuat kotor tempat ini, itu tanggung resiko sendiri. Sudah saja dari saya cemuruskan cerita-cerita yang ada di Embung Pleret ini. Alhamdulillah dengan izin Allah beliau bisa rawuh, bisa menceritakan tentang keangkuran Embung Pleret ini, atau yang ceritanya konon katanya seperti ini, itu omong kosong. Sebenarnya di sini tuh baik. Beliau tuh mengayomin masyarakat yang ada di Mbetet, Ngelego, Pelem, Jumblang dan sekitarnya. Jadi pangeran dari sini itu sangat luar biasa. Beliau membela sampai setetes darah penghabisan. Beliau tuh sampai sekarang biarpun beliau sudah muspro ya, muspro, beliau tuh masih membantu kita semua. Tolong ingat saudaraku semuanya, di tempat di sini perlunya lebih dilestarikan lagi, dijaga, kuatkan iman kita, agama kita, jangan sampai terjadi sesuatu yang diinginkan anda sendiri. Anak asing ngarep masuk mana? Banyune mau gak gawa ta? Gawa kan. Iso lali pengpengan iki. Sik. Masuk. Cek gimana rasanya, Pak? Gimana rasanya waktu pertama masuk piye Mas rasanya Mas? Roro kok geblak ngono ya? Ada sentokan angin terus aku roboh. Apa nah? Iya. Oke. Teman-teman dimanapun berada, kita mau turun dulu karena di sini ini sudah banyak nonton. Santrinya banyak sekali yang nonton ini, dan mereka tuh sebenarnya ingin berkomunikasi, ingin masuk di diri kita masing-masing. Jadi banyak-banyak istighfar, jangan sampai ada yang masuk lagi, kasihan, capek. Nah, kita sekarang turun dulu dari sini, bercerita lagi di bawah saya sana aja. Oke, monggo jalan, saya mau itu dulu pamit. Dan tadi yang kerasukan tadi bukan warga sini, saya juga baru kenal. Warga Bangeran, Pak. Warga Bangeran ya, mudah-mudahan Bukan. netizen, teman-teman yang ada di YouTube, mudah-mudahan bisa menilai tentang cerita tadi. Kita ngumpul lagi, badan sudah kecapean, jadi jalannya kita teruskan nanti. Kita berbincang-bincang dulu dengan masnya yang tadi kerasukan tiba-tiba. Bentar sedikit. Tadi mbahnya waktu cerita di sana kan beliau cuma hanya mendengarkan cerita katanya, dan sekarang beliau sudah terbukti sendiri melihat gitu, warnanya merah, itu jubahnya beliau. Kesan-kesan mbahnya pertama waktu melihat itu gimana Mbah? Takut, kaget, ada nyata atau gimana gitu? Enggak kaget ya, enggak takut. Enggak takut. Biasa gitu, tapi baru kali ini ya, bisa melihat gitu ya, nyata gitu ya. Cuma ya seperti apa geni. Nah, Lihat ngoten. jadi ceritanya yang seperti ini kan Mbah kan belum pernah lihat sendiri ya, baru kali ini benar-benar lihat ya Mbah ya. Terus tak nyatano kan event kula teng mriki niku Nyata. Iya, pas masjid ya. Iya, masjid kita mriki niki Dari mimpi bisa lihat tadi nyata. Kayak Kita kelihatan. tadi di dalam pas di bawah kubah itu apa dalam apa ya? Pokoknya di tengah gitu loh, di tengahnya. Jadi imamnya tadi tempat imamam waktu saya berdiri pertama. Nah, tapi di luar setelah dibuka gerbang goib kita masuk. Nah, itu di situ. Tadi kan rasanya kan dada ampek. Gak karu-karu napas pun nggak enak. Itu sebenarnya kita akan di dalamnya mereka. Gitu. Di dalam mereka pun ngumpul semua. Termasuk sekarang pun beliau itu ada ini. Banyak sekali. Tapi yang sana itu ya ada kelihatan. Yang di sana tadi. Yang di pesantren. Kelihatan apa tuh, Bang? Yang seperti apa ya? Ambang api. Bang apa itu ya? Warnanya biru. Kata-kata. Tapi semuanya tahu enggak? Saya tahu. Tahu Saya tahu. Jadi tahu semua.
semuanya. Iya, alhamdulillah dengan seizin Allah tadi diperlihatkan penampakannya sedikit. Terus yang mbahnya tadi Mbah Sinten? Mbah Bibit yang di sini tadi yang merah itu tadi beliau sebenarnya. Gitu. Cuman kan super sekian detik. Cuma sebentar seret. Ya itu kan sepersekian detik Mbah. Jadi ces. Udah nggak kelihatan. Nah, kalau kemasukan yang tadi, saya waktu kelihatan itu sebelum kemasukan apa sesudah kemasukan, Mbah? Sebelum ya. Oh, terus mau masuk tadi ya. Sebelum langsung masuk ke masnya. Kita tadi mbahnya waktu cerita di sana kan beliau cuma hanya mendengarkan cerita katanya dan sekarang beliau sudah terbukti sendiri melihat gitu, warnanya merah itu jubahnya beliau. Kesan-kesan mbahnya pertama waktu melihat itu gimana Mbah? Takut, kaget, ada nyata atau gimana gitu? Enggak kaget ya, enggak takut. Enggak takut. Biasa gitu, tapi baru kali ini ya bisa melihat gitu Mbah, nyata gitu ya. Cuma ya seperti apa geni. Nah, lihat ngoten. Jadi ceritanya yang seperti ini kan Mbah kan belum pernah lihat sendiri ya, baru kali ini benar-benar lihat ya Mbah. Terus tak nyatano kan event kalau teng mriki niku nyoto. Iya, pas masjid ya. Iya, masjid kita mriki niki. Dari mimpi bisa lihat tadi nyata. Kita tadi di dalam pas di bawah kubah itu apa dalam apa ya? Pokoknya di tengah gitu loh, di tengahnya. Jadi imamnya tadi tempat imamam waktu saya berdiri pertama. Nah, tapi di luar. Setelah dibuka gerbang goib kita masuk, nah itu di situ. Tadi kan rasanya kan dada empuk. Bakar-bakar napas pun nggak enak. Itu sebenarnya kita akan di dalamnya mereka. Gitu. Dan mereka pun ngumpul, termasuk sekarang pun beliau itu ada ini. Banyak sekali. Tapi yang sana ya ada kelihatan. Yang di sana tadi? Yang di pesantren. Kelihatan apa tuh, Mbak? Kan seperti apa ya, ambang api. Ambang api itu ya. Warnanya biru. Kata-kata. Tapi semuanya tahu enggak? Saya tahu. Tapi tahu semuanya. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah tadi diperlihatkan penampakannya sedikit. Terus yang mbahnya tadi Mbah Sinten? Mbah Bibit yang di sini tadi yang merah itu tadi beliau sebenarnya. Gitu. Cuman kan super sekian detik. Cuma kalau seneng kono ya, Cuma sebentar seret. Ya, itu kan sepersekian detik Mbah. Jadi ces. Udah nggak kelihatan. Nah, kalau kemasukan yang tadi, saya waktu kelihatan itu sebelum kemasukan apa sesudah kemasukan, Mbak? Sebelum ya. Oh, terus mau masuk tadi ya. Sebelum langsung masuk ke masnya. Kita Nah, itu kemasukan aku lho. Tangan dilus ngene lho. Bedak lho. Digandeng sebenarnya dia tadi, digandeng. Larah nabe tipe. Nek kula ya begitulah tadi ceritanya sedikit di Embung Pleret, mudah-mudahan membawakan untuk kita semua. Intinya di sini jangan sampai dikotori, itu aja. Jadi kita sendiri yang harus menjaga ya, berarti Mbak harus menjaga, harus dijaga juga, harus dirawat sebaik mungkin, bahwa tempat ini sebenarnya kalau dilestarikan menjadi agrowisata gitu. Oke, ya, mungkin istirahatnya sudah cukup, kita lanjutkan jalan untuk mengelilingi Waduk Embung Pleret sini. Yuk, terima kasih. Cut. Tawangan. Tawangan pas Kalau ibu ngene. sadèrèng pun kula papas nih pun ketinggalan tangane ngaten-ngaten mbek. Kula lho. Lah iku kemasukan aku lho. Tangan dilus ngeten lho. Bedak lho. Digandeng sebenarnya dia tadi, digandeng. Ya, nek kula ya begitulah tadi ceritanya sedikit di Embung Pleret, mudah-mudahan membawakan untuk kita semua. Intinya di sini
jangan sampai dikotori, itu aja. Jadi kita sendiri yang harus menjaga ya, berarti Mbak, harus menjaga, harus dijaga juga, harus dirawat sebaik mungkin, bahwa tempat ini sebenarnya kalau dilestarikan menjadi agrowisata. Itu. Oke. Ya, mungkin istirahatnya sudah cukup. Kita lanjutkan jalan untuk mengelilingi Waduk Embung Pleret sini. Yuk, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa melihat sesuatu. Ini saya disuruh melihat tengah. Beliau berdiri, aja disorot ya. Beliau berdiri di sini. Nah ini. Oh, nggak bisa lihat Pak, nggak bisa lihat. Nah, lihat ya. Kameranya nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Di anu. Blur ya. Blur nggak bisa lihat Pak. Nah, beliau di sini. Ini maaf, mohon izin. Bisa. Nah, beliau penunggu di sini. Ini sejenis kayak ular, tapi kayak gimana ya? Bukan blorong loh. Anu. Penunggu itu. Jenglot. Hah? Jenglot. Singlot bukan, pokoknya istilahnya penunggu sini. Dan beliau kadang, ya itulah tadi yang bilang jelma menjadi ikan berkepala manusia. Ikan duyung. Jadi suatu ketika nanti kalau ada yang mancing di sini mendapatkan ikan yang besar, tolong dilepas saja. Nah, itu perwujudannya beliau. Dan iya. Nah, ini suatu kerajaan kecil di tengah sini. Kerajaan kecil. Gitu. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan puas dengan cerita sedikit saya. Nanti silahkan komen sendiri nyata dan tidaknya gitu. Terima kasih. Kita lanjutkan jalan ke timur. Yuk, hip, syuting terus. Besok ini apa enggak langsung bisa. Ini ada sesosok. Ini ada sesosok besar hitam. Nah ini hitam nih, tinggi sekali tuh. Situ. Wah. Tengah aku sih. Bisa. Nah. Wes, aku wes. Ya. Heeh. Wes kita aku. Ya. Nah, ini ke atas lagi. Besar, tinggi, matanya lepek. Dan apa namanya? Riwuk. Wah, kelihatan Pak. Riwuk. Pakai. Tuh. Oh, sampai kota. Taduk ya. Iya ngani kita. Semuanya tahu. Kelihatan Bah. Wirang. Hitam itu Bah. Ya, benar. Dia goyangin itu. Nah, Iya. itu. Dia goyangin. Iya Bah. Assalamualaikum. Fadal Muqaddam. Fadal Murah. Fadal Musajat. Fadal Gaib. Hadir. Ini kuntilanak. Ini kuntilanak ini. Kuntilanak tuh. Walah kemayune Masya Allah. Wah, kelihatan Pak, kelihatan. Masya Allah, Jan iki. ayu tenan Masya Masya Allah. Allah. Oh, ayune jan lah mal kemayu. Alah. Rene lho, Rene. Sangoni ya. Rene. Jak maksud mawon nek ayu. Insyaallah. Wah, nanti masuk YouTube sampean terkenal loh, ora apa-apa. Like, subscribe.
Jangan lupa like and subscribe ya. Jangan lupa subscribe channel Padepokan Tafakur dan dukung kami terus.